Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemerintah mengeluarkan aturan kenaikan harga tertinggi beras bertepatan dengan jelang perayaan Idul Adha. Lalu seberapa urgensi penetapan harga eceran tertinggi beras? Kita akan bahas bersama mengapa pemerintah menaikkan HET beras. Kita terhubung dengan pengamat pertanian ada Bustanul Arifin. Selamat pagi Pak Bustanul, apa sebenarnya urgensi pemerintah menaikkan HET beras beberapa hari jelang Hari Raya Idul Adha? Baik, selamat pagi Mbak Valeri ya Mas Febrian. Urgensinya karena memang harga sudah mulai bergerak naik. Ya, jadi panen itu selesai kemarin Mei dan laporan BPS bahwa bulan Juni ini sudah em, mulai habis musim panennya. Akibatnya neraca bulanan sudah mulai defisit lagi. Jadi antisipasi ini kalau kita paham harga eceran tertinggi itu untuk menahan jangan sampai lebih tinggi dari itu, Mas. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin sekarang masalahnya yang ditangkap sinyal oleh pasar seperti apa, ya. Kalau di pasar tradisional sepertinya lebih-lebih dikit dari harga eceran tertinggi itu masih sering. Tapi kalau di pasar modern yang terdaftar, jaringan Indomaret, Alfamart, dan lain-lain itu, mereka sih nggak akan berani menaikkan harga lebih tinggi jauh di atas HET. Kira-kira gitu. Nah, kita paham ya, bahwa harganya ya sebetulnya nggak terlalu besar naiknya. Kalau HET beras premium itu hampir 15.000, lebih tepatnya 14.900 untuk Jawa dan sekitarnya ya. Kalau medium 12,5. Menurut saya, mungkin ini akan efektif jika tadi pemantauan atau mungkin kadang Satgas Pangan juga ikut bergerak, mungkin itu akan terjadi. Ya, nah, kita paham di timur lebih tinggi lagi, Mas. Di timur, di NTT, Sulawesi segala macam itu harga beras premium tadi bisa 15.400. Kemudian di harga medium kira-kira 13.100. Nah, memang saya ke lapang ya, lalu tanya-tanya kepada para pelaku, kemudian ngobrol dengan pedagang. Kalau kami di pasar tradisional, Pak, kalau yang memang ada di program SPHP pemerintah, dalam hal ini Bulog, kami juga nggak akan berani meningkatkan lebih tinggi dari situ. Gitu. Tapi kalau yang tidak ikut program itu kadang masih lebih tinggi. Kira-kira gitulah di lapangan. Oke, Pak Bustanul, tadi juga sudah disebutkan bahwa sebenarnya fakta di lapangan ada penjualan harga beras ini yang sudah melambung tinggi di atas dari HET. Bagaimana pengawasan pengintegrasian HET itu seperti apa, Pak? Baik ya. Sebetulnya kami di ekonomi pertanian ya, saya ketua umum Perhappy, Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, pernah mendingan nggak usah sekalian, tapi sepertinya pemerintah belum terima saran-saran kami. Kalau yang untuk hilir, untuk premium, udah biarkan saja gitu kan, mereka mekanisme pasar gitu. Dan mereka pasti ada skema check and balance sendiri gitu. Nah, yang medium memang memerlukan observasi atau bahkan pengawasan. Kita ingat masih ada Satgas Pangan ya di lapangan. Nah, cuman kami tidak ingin sebagai ekonom pengawasan itu terlalu eksesif sehingga bisa menimbulkan dampak kontraproduktif. Kalau yang wajar berpantau, kalau yang macam-macam panggil sedikit tapi ngobrol lah, bukan dipanggil panggil kantor polisi. Jadi kira-kira apa sebenarnya? Nah, sekarang nanti semuanya tergantung dari pasokan dari lapangan, pasokan dari sentra produksi ya. Jika pasokan itu lamban, sepertinya memang akan bergerak naik. Nah, kata kuncinya jangan sampai pasokan itu seret ya. Nah, yang kedua, kita berharap memang Bulog melakukan penyerapan yang cukup besar di lapangan. Kemarin laporannya saya melihat belum sampai 2 juta ton juga belum gitu. Kalau tidak salah 1.800.000 ya kalau nggak salah ya yang dikuasai oleh Bulog stoknya termasuk yang dari impor. Nah dari sana mekanismenya kalau terlalu tinggi itu digerojokin. Nah memang bukan operasi pasar seperti dulu karena dirasa nggak terlalu efektif. Tapi mereka secara rutin menyalurkannya. Nah memang kata kuncinya tergantung bagaimana stok ini dikelola.
Kalau Oke. stok dikelola cukup baik, termasuk yang oleh swasta, kita paham ada swasta besar yang ikut masuk ke bisnis beras ini, kemudian jumlah atau supply dipasokkan di pasar-pasar tertentu juga aman, jarang yang telat. Menurut saya keseimbangan itu akan tercapai. Mungkin akan naik pelan-pelan sedikit-sedikit gitu. Kira-kira seperti itu. Nah dulu nggak mungkin nggak ada gunanya yang bilang dulu. Dulu HET ini dipakai untuk internal. Internal apa? Internal kalau mau ada operasi pasar. Kira-kira itu masih ingat ya mekanisme seperti itu. Oke. Bulog pengawasan internal mengenai stok di masing-masing gudang menggunakan ini. Dan sekarang sudah mulai terbuka seperti ini, masuk ke pasar biasa masyarakat. Nah harapannya memang jangan sampai lebih tinggi dari situ, jangan sampai jebol lah kira-kira ya. Beda-beda sedikit mungkin oke. Nah saya katakan tadi di awal, di pasar modern mungkin nggak akan berani pedagang karena memang akan terpantau oleh masyarakat. Ingat ketika bulan apa tempo hari ya yang menjadi berita itu mungkin menjelang menjelang pemilu atau menjelang Lebaran ya, Idul Fitri maksud saya, ketika pasar beras langka di pasar modern, lalu ada yang motret, kemudian diviralkan, dan itu yang terus bergerak naik karena ada faktor psikologis. Nah mudah-mudahan sekarang nggak seperti itu, kita paham Idul Adha dampak terhadap konsumsinya tidak sedahsyat pada Idul Fitri. Ada sih, ada libur juga, kita paham tanggal 17 nanti libur. Tapi harapan saya, mudah-mudahan dugaan saya demikian, tidak banyak unsur psikologis yang memang membebani pasar Oke. kita, pasar beras kita. Masyarakat tidak terpicu untuk melakukan aksi borong, aksi simpan, yang itu yang akan mengganggu stabilitas harga beras di Indonesia. Kalau kita bicara stok, Pak, sebenarnya di sentral stok itu seperti apa? Aman tidak untuk kebutuhan pangan nasional kita? Kalau 1,8 atau 2 juta ton itu kira-kira 20-22 hari Mas, bayangannya. Cara bulk partnya itu kita membahas sebulan kita konsumsi 2,5 juta ton ya, seluruh masyarakat beda-beda dikit lah ya. Dan kalau kita menguasai 20 atau 2 juta ton, ya kira-kira saya katakan tadi 20 sampai 22 hari. Oke. Seandainya perkiraan dan hitungan ekspektasi panen di beberapa tempat itu meleset misalnya, itu masih ada keleluasaan kalau mau di backup dengan impor. Kira-kira gitu ya bayangannya. Nah mungkin yang menjadi masalah secara akademik, 65% sampai 70% panen kita itu terjadi pada saat panen raya. Panen raya kapan? Maret, April, Mei. Tahun ini mundur sebulan menjadi Mei, ya. Sementara 35%-nya, 30-35%-nya nanti September, Oktober. Jika Oke. panen raya ini tidak mencukupi sehingga tidak bisa disimpan di stok di seluruh gudang-gudang Bulog yang harusnya kapasitasnya sampai 4 juta ton seluruh Indonesia, mungkin memang menjadi krusial ya. Tapi so far laporannya tadi kalau 1,8 saya pikir I'm okay lah ya, kira 20 hari mungkin masih cukup. Dengan kata lain, kalaupun ada eskalasi harga yang cukup tinggi, ya kita masih bisa menanggulanginya lah. Saya cek harga harian sampai kemarin ya, tanggal 7, weekend tidak ada laporan di PIHPS Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu mempublikasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis. Karena kita paham Bank Indonesia bertugas untuk mengendalikan inflasi bersama-sama pemerintah. Toh. Nah harga yang average nasional 15.350 itu sudah lebih tinggi dari yang kita bahas tadi yang 14.900 toh harga rata-rata. Ini rata-rata ya. Kalau yang medium atau medium 2 yang saya sering jadikan patokan untuk analisis itu kira-kira harganya 15.200 itu sudah jauh lebih tinggi dari yang saya sampaikan 12,5. Jadi Ya. fakta seperti ini saya katakan memang berlaku demikian di beberapa pasar tradisional sekali lagi karena ini termasuk yang beras curah. Nah, kalau yang beras kemasan yang ada di supermarket yang kemas mungkin itu masih agak lebih rapi sedikit ya. Dan mungkin Anda bertanya, apakah itu akan menjadi insentif negatif bagi orang untuk beli beras curah dikemas? Sebenarnya bagi saya nggak apa-apa silakan saja, toh nanti akan
ada persaingan yang sehat bagi saya nggak apa-apa. Yang mungkin tidak baik adalah jika beras subsidi dicampur dengan beras non Oke. subsidi. Saya pikir itu yang perlu penanganan khusus. Kira-kira seperti itu. Jadi fakta bahwa harga di lapangan memang lebih tinggi dari HET dengan harapan bahwa HET itu menahan jangan sampai harga lebih tinggi lagi. Bagi saya memang begitu mekanisme HET. Dan Oke. nanti laporan harian itu tetap perlu disampaikan baik yang di Bulog karena berhubungan dengan pengolahan stok maupun di pasar-pasar yang mereka harus lapor dengan Kementerian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional. Dan laporan itu kalau sekali lagi kalau lonjakannya sudah sangat jauh, pemerintah memang harus setidaknya membahasnya merapat, nggak harus rame-rame, nggak harus sampaikan ke media. Rapat menanggulangi jika memang panen kan seakan-akan tadi sudah mulai sedikit-sedikit sudah mulai berkurang, itu masih ada Ya, berkurang di situ mungkin strategi yang harus segera ditanggulangi yang disampaikan jangan sampai baik. harga melonjak jauh lebih tinggi dari HET. Kira-kira begitulah mekanismenya. Oke Pak Busnanul, Presiden Jokowi menyatakan salah satu alasan adanya perpanjangan relaksasi HET karena faktor iklim. Sebenarnya seberapa besar pengaruh iklim ini terhadap produksi pertanian khususnya untuk beras ini Pak? Baik, kalau laporan tahun ini itu setidaknya lebih baik iklimnya dibandingkan tahun lalu. Masih ingat tahun lalu kita kena kekeringan ekstrim yang namanya El Nino, yang awalnya dibantah tapi lama-lama memang kita terima ternyata memang harga sangat tinggi. Nah, tahun ini laporan seluruh lembaga iklim di dunia mengatakan iklim lebih baik, bahkan ada kecenderungan terjadi kemarau basah mungkin La Nina, jadi ada dua, ada El Nino, ada La Nina. La Nina itu kemarau basah, kalau El Nino sangat kering. Em, apa yang terjadi, saya melihat peluang terjadinya kemarau basah di atas 70%, berarti cukup tinggi. Logikanya sistem atau produksi beras itu lebih baik, logikanya. Presiden menyatakan demikian pasti itu berdasarkan informasi yang sebelumnya, kan laporan iklim dinamis. Laporan terbaru dari BMKG sendiri bahwa peluang terjadinya musim kemarau basah sudah terjadi. Itu yang disebut dalam policy science ada lack of policy decision ya. Artinya kendali di lapangan kadang lebih cepat. Kadang kita para saintis lamban dibandingkan untuk memaknai apa yang terjadi di lapangan, lalu dirapatkan dan seterusnya memerlukan waktu. Jadi relaksasi bagi saya sangat bermanfaat untuk sementara sekarang. Sekali lagi, dia untuk menahan jangan sampai terjadi lonjakan terlalu tinggi. Dan itu harga referensi. Beda kita dengan negara-negara lain, Mbak, yang mohon maaf, misalnya negara komunis tuh, kalau ada sampai penjual menjual beras jauh lebih itu ditangkepin benar. Kita kan nggak sampai seperti itu lah. Saya harapkan eksesif itu justru bisa mengganggu psikologi pasar dan pemerintah memiliki tugas untuk membalance dua hal seperti itu ya. Apakah ini akan berubah lagi? Biasanya nanti sebulan dua bulan dibahas, tapi apakah langsung berubah itu nanti tergantung keputusan para kabinet ya. Menurut saya fine, yang diputuskan hari ini menurut saya oke ya. Diputuskan di Bappenas dan Bappenas Badan Pangan Nasional sudah membahasnya dengan beberapa pelaku termasuk saya ikut dilibatkan membahas itu. Dan konteksnya oke lah bagi saya hari ini ya. Walaupun mungkin komunikasi publiknya tetap harus disempurnakan lah. Baik. Tujuan naiknya HET ini Anda katakan untuk menahan agar harganya tidak melambung terlalu tinggi. Tapi kita sudah mau dekat Idul Adha yang artinya konsumsi masyarakat juga akan semakin bertambah dan juga semakin tinggi. Apakah dengan naiknya harga HET beras ini juga akan berdampak juga dengan harga kenaikan pangan lainnya? Biasanya sudah terjadi, Mas. Jadi saya cek harga daging ayam itu naik sebentar kemudian akhir minggu sudah turun. Turunnya tapi sedikit 200-300 perak ya. Daging sapi bagi saya itu yang agak merisaukan. Ya, kenapa? Karena daging sapi kita masih mengandalkan
sapi impor untuk digemukkan di sini, dan ketika perizinan terganggu, ya, sapi impor lamban masuk, itu sudah bisa berakibat di pasar. Dan kita paham di bulan Idul Adha ini, di hari Idul Adha ini, ada dampak dari Hari Raya Kurban, ya. Hari Raya Kurban sendiri harganya untuk kambing dan sapi, harga sapinya ya sebelum jadi daging itu sudah tinggi. Tapi anomali ini biasanya gangguan ini tidak lebih dari sebulan, ya. Nanti begitu Idul Adha itu harga stabil lagi. Nah, logika atau siklus seperti ini sebetulnya para pelaku dan pemerintah sudah paham. Nah, mungkin yang agak berat bagi saya justru harga pangan, terutama pangan strategis, yang memang sangat fluktuatif. Apa itu? Adalah hortikultura. Bawang merah, bawang putih, begitu itu yang cabai rawit, itu yang kerap sangat fluktuatif. Apakah sampai cukup lama naiknya? Mungkin tidak, ya. Jadi kalau masih sebulan saya pikir oke lah. Setelah itu stabil lagi karena tergantung dari pasokan di dalam negeri. Nah, pasokan juga tergantung dari sistem distribusi dan logistik di dalam negeri. Yang kita belum bahas itu gula, ya. Gula itu sekali lagi kita memang tidak cukup untuk memenuhi konsumsi dalam negeri. Produksi kita 2,3 juta ton, konsumsinya sampai 3 juta ton. Kita masih harus mengandalkan impor. Bawang putih juga, bahkan sebagian besar memang impor. Nah, sekali lagi tergantung bagaimana manajemen stok dari pangan-pangan strategis itu. Tidak semuanya ada harga HET seperti beras, ya. Yang lain namanya harga referensi. Nah, harga referensi, harga acuan, ya. Harga acuan ini setidaknya bisa dijadikan barometer oleh pedagang. Bahkan termasuk yang mau spekulasi loh, ya. Dari situ kalau harga acuannya terlalu rendah, justru saya khawatir bisa dispekulasikan orang. Baik. Tapi kalau memang beda-beda sedikit dan cukup konstan, cukup dapat diperkirakan, ya, perbedaannya bisa diduga. Menurut saya kenaikannya masih wajar, ya, menurut saya. Sekali lagi, kalau Idul Adha tidak sedahsyat Idul Fitri, dan kebetulan dampak panen Mei juga masih ada, sehingga kita melihat tidak terjadi lonjakan, naik sih, tidak lonjakan seperti dulu. Dan laporan BPS pada awal bulan ini menunjukkan bahwa inflasi Mei kan sudah mulai deflasi. Kira-kira seperti itulah. Jadi manajemen harga, manajemen stok, tidak semuanya memang bisa diatur, tapi kalau stoknya diatur, logistiknya diatur, kemungkinan masih bisa dikendalikan. Dan ini justru memang tugas pemerintah yang akan pernah berhenti. Jangan merasa kalau 1 bulan tercapai, bulan berikutnya akan begitu. Enggak juga, dinamikanya tergantung sekali lagi dari stok yang ada di lapangan. Dan musim fluktuasi itu, musiman itu sangat besar dampaknya. Artinya kalau misalnya akan ada kenaikan, ini dipastikan seharusnya 1 bulan saja, ya, untuk harga-harga bahan pokok lainnya, juga setelah itu harus bisa menstabilkan lagi harga dari itu. Terima kasih Pak Bustanul Arifin, pengamat pertanian, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.